Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasulullah bersabda, Iza tawadda'ta famadamidu. Jika kamu berwudu, hendaklah kamu berkumur. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian menghirup air ke hidung dan membuangnya berdasarkan sabda Rasulullah. Wabaligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Lakukanlah secara maksimal di dalam menghirup air ke hidung, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Kemudian menyela-nyela jenggot berdasarkan perkataan Ammar bin Yasir. Menyela-nyela jenggot pernah dianggap sebagai perbuatan yang aneh darinya. Rasulullah bersabda, "Wama yamnauni walaqad ra'aitu Rasulullah yuhallilu lihyatahu." Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangiku, dan aku telah melihat Rasulullah menyela-nyela jenggotnya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi. Kemudian membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Yang di fardu itu hanya 1 kali, sedangkan 3 kali termasuk sunnah. Kemudian mengusap 2 telinga, bagian luar maupun bagian dalamnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Selanjutnya menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki, berdasarkan sabda Rasulullah, Iza tawaddo' tafakhallil asabi'a yadaika warijlaika. Jika kamu berwudu, hendaklah kamu menyela-nyela jari-jari kedua tanganmu dan kedua jari-jari kakimu. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Kemudian mendahulukan bagian anggota wudu yang sebelah kanan ketika membasuh 2 tangan dan 2 kaki, berdasarkan sabda Rasulullah, Iza tawadda'tum fadra'u bimayaminikum. Jika kamu berwudu, hendaklah kamu memulai mendahulukan dengan bagian anggota wudu'mu yang sebelah kanan. Diriwayatkan oleh Ahmad. Keterangan ini diperkuat dengan pernyataan Aisyah, kebiasaan Rasulullah bahwa beliau senang mendahulukan bagian yang sebelah kanan dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala hal. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian memanjangkan serta melebarkan basuhan, yaitu saat membasuh muka, melebarkan basuhan hingga pinggir leher. Saat membasuh 2 tangan, memanjangkan basuhan hingga membasuh bagian dari 2 lengan atas. Lalu saat membasuh 2 kaki, memanjangkan basuhan hingga membasuh bagian dari 2 betis. Berdasarkan sabda Rasulullah, sesungguhnya umatku akan datang kelak pada hari kiamat dalam keadaan kurran, putih dahinya, dan muhajjalin, putih 2 tangan dan 2 kakinya, karena bekas wudu. Barang siapa yang mampu memanjangkan basuhannya ketika berwudu, hendaklah ia melakukannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pada saat mengusap kepala, hendaklah
dimulai dari bagian depannya berdasarkan keterangan yang tertera dalam sebuah hadis Rasulullah, bahwasanya Rasulullah mengusap rambut kepalanya dengan dua tangannya dan beliau membolak-balik keduanya, yaitu beliau memulainya dengan bagian depan kepalanya, lalu beliau mengusapkan keduanya hingga ke tengkuknya, lalu beliau mengembalikan keduanya ke depan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para pendengar, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu lalu ia membaguskan, menyempurnakan wudunya, lalu ia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, niscaya akan dibukakan baginya pintu surga yang 8 sehingga ia dapat memasukinya dan dari pintu yang mana saja yang ia kehendaki. Diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 234. Semoga kita dapat memasuki surganya Allah dengan cara berwudu yang benar. Perhatikan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sunnah dalam berwudu dan menjauhi hal yang membuat wudu jadi batal. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.